ilmu pengetahuan sosial. Kali ini Ibu Iis akan menyampaikan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita membicarakan apa itu dinamika kependudukan Indonesia, marilah kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana kondisi kependudukan di Indonesia. Kemudian materi yang akan Ibu berikan ada 3, yaitu materi dinamika kependudukan Indonesia meliputi 1. Jumlah penduduk, yang kedua adalah persebaran penduduk, dan yang ketiga komposisi penduduk. Apa itu dinamika kependudukan Indonesia? Secara harfiah kita harus mengetahui pengertiannya dulu ya. Secara harfiah diantaranya adalah dinamika. Dinamika adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Pertama adalah kelahiran atau natalitas. Faktor yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Dan faktor yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Pengertian tentang kependudukan itu apa? Kependudukan adalah sekelompok orang yang menempati atau mendiami suatu wilayah tertentu yang terkait oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi. Kemudian pengertian dari Indonesia itu apa? Indonesia adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, marilah anak-anak kita akan membahas yang pertama, yaitu jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, yaitu penduduk Indonesia sebanyak 256 juta jiwa. Di sini kita melihat ada peringkat 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, penduduk yang terpadat di dunia adalah Cina, 1.372 juta jiwa. Yang kedua adalah India, berjumlah 1.314 juta jiwa. Amerika Serikat menempati 321 juta jiwa, dan Indonesia 256 juta jiwa. Kemudian bagaimana persebaran penduduk di Indonesia? Ini materi yang kedua ya anak-anak. Kita lihat, coba kalian buka bukunya. Di sana ada peta persebaran penduduk. Nah, kalian tentunya bisa melihat bagaimana warna dari peta Indonesia dengan warna yang jumlah penduduknya padat dan jumlah penduduknya yang jarang. Nah, anak-anak, peta persebaran penduduk Indonesia ini dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah persebaran penduduk di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak merata. Kenapa tidak merata? Timbul permasalahan, yaitu ada daerah yang penduduknya padat dan ada yang penduduknya jarang. Hal ini diakibatkan dari adanya faktor-faktor penyebab. Yang pertama, misalkan saja perbedaan sumber daya alam dari tiap daerah di Indonesia tentunya berbeda. Yang kedua, misalkan saja fasilitas. Dari daerah-daerah di Indonesia ada yang fasilitasnya lengkap, ada yang kurang. Apa fasilitas contohnya? Misalkan sarana pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi di Jawa ada. Tapi di daerah Indonesia yang lain belum tentu ada.
belum tentu ada sampai universitas, sehingga penduduk lebih suka pada fasilitas yang lebih lengkap. Yang kedua, kesehatan mudah, kemudian berusaha atau mata pencaharian yang banyak. Ini mengakibatkan jumlah penduduk di daerah tersebut padat. Kemudian dampak dari kepadatan penduduk yang tidak merata ini tentunya ada anak. Apa dampaknya? Bagi daerah yang padat penduduknya jelas ya, di sana akan dampak positif dan negatifnya ada. Ya, pembangunannya akan semakin cepat. Perkembangan wilayah itu semakin maju. Tapi bagi daerah yang jarang penduduknya, maka perkembangan daerah tersebut itu terlambat atau lambat. Nah, dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, IT atau teknologi ini menyebabkan ada wilayah-wilayah Indonesia yang cepat perkembangannya, pesat majunya, ada juga yang lambat. Satu contoh, di Jakarta, Nana, tahu kan? Kota metropolitan atau ibu kota negara Republik Indonesia. 1 kilometer didiami oleh 150 kepala keluarga lebih ya. Tapi di Irian Jaya, terutama di Sorong, itu 1 kilometernya hanya didiami oleh 7 orang saja. Jadi ini mengakibatkan harus ada upaya persebaran agar merata itu seperti apa? Tentunya kita ingat program pemerintah transmigrasi harus dilaksanakan atau harus berkesinambungan. Baik anak-anak, kita lanjut kepada pengertian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin. Jadi hanya 2 yang kita bahas ya. Bagaimana pengelompokan atau komposisi penduduk berdasarkan usia? Ya, tadi Ibu sudah katakan dibagi 2 ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Oke, kita lanjutkan. Komposisi penduduk berdasarkan usia, Nana, ini berdasarkan umur, dapat dibuat dalam bentuk yang pertama tunggal 0 sampai 60 tahun. Yang kedua interval, artinya apa? Usia tertentu. Misalkan saja dari 0 sampai 5 tahun. Ini adalah usia balita. 6 sampai 12 tahun. Ini adalah usia SD. Kemudian yang ketiga adalah bentuk usia produktif dan non produktif. Usia produktif itu adalah usia yang berkisar atau berjenjang dari 15 sampai 64 tahun. Kalau non produktif itu usianya 0 sampai 14 tahun dan usia di atas 65 tahun. Kemudian berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui. Karena apa? Dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia yang potensial di Indonesia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan kerjaan, tanggung jawab, kemudian bentuk pembangunan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk tersebut. Nah, anak-anakku, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai dinamika penduduk.
silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tulis di dalam link yang Ibu berikan. Ada pertanyaan? Nah, sekalian, tibalah sekarang kita akan berlatih sejauh mana kalian memahami pemaparan Ibu dari awal sampai akhir. Kita berlatih soal sebanyak 5 ya. Nah, sudah siap semuanya? Baik. Nomor pertama, Ibu minta kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas ya. Nomor pertama, sebutkan 3 provinsi yang jumlah penduduknya paling banyak di Indonesia. Ulang ya. Sebutkan 3 provinsi yang jumlah penduduknya paling banyak di Indonesia. Sudah? Nomor 2. Mengapa persebaran penduduk di Indonesia tidak merata? Ulang. Kedua, mengapa persebaran penduduk di Indonesia tidak merata? Baik. Yang ketiga, apa saja dampak dari persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata? Ulang ya. Yang ketiga, apa saja dampak dari persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata? Keempat, bagaimana caranya agar persebaran penduduk di Indonesia ini lebih merata? Ulang. Nomor 4, bagaimana caranya agar persebaran penduduk di Indonesia lebih merata? Dan yang terakhir, 5, bagaimana mobilitas penduduk di Indonesia di masa pandemi COVID-19? Ulang. Kelima, bagaimana mobilitas penduduk di Indonesia di masa pandemi COVID-19? Sudah jelas anak-anak? Baiklah, kalian silakan jawab di buku latihan IPS. Di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan